Nah, dia mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Saya mau klarifikasi tentang masalah yang kemarin ya. Nah, dan di sini saya akan menerangkan ya tentang yang viral itu. Itu hanya sebatas apa namanya itu, kalau bahasa Sundanya itu apa, guyon ya. Tapi kalau sudah viral ya gimana kan, sudah terima saja, karena karena kalau sudah menjadi viral ya mungkin kita harus terima ya. Mudah-mudahan itu jadi manfaat ya buat yang menonton juga ya, juga apalagi yang menonton, apalagi yang mendengarkan, yang melihat seluruh di sosmednya di atau di YouTube maksudnya gitu ya. Dan saya sebagai temannya meminta maaf kepada seluruh pihak yang merasa terganggu atas perbincangan kami. Mungkin kedepannya kita akan membuat konten atau obrolan-obrolan yang tidak sensitif mungkin ya. Ya gitu ya. Yang tidak bersangkutan. Ya Yang betul. tidak bersangkutan dengan hal-hal yang sensitif. Ya. Kemarin mungkin mau klarifikasi soal yang api kemarin. Ya itu. Jadi mengklarifikasi tentang api, mungkin saya juga bingung gitu ya. Saya juga bingung jawabnya itu tentang api ya, karena kan jadi bisa ada api itu gimana gitu. Yang ada di pikiran saya itu apa, jadi di luar nalar gitu ya. Apa karena karena lihat dari perkiraan saya ya, kacamata batin gitu ya. Kalau melihat seperti api itu menyalakan beda seperti kalau kita masak ya. Kalau kita masak kan ada apa, Beda dengan api di Yaman. nah beda dengan api yang di Yaman gitu. Kalau seperti itu berarti sudah menjadi ciri-ciri, atau mungkin itu dari tanda-tanda dari yang Maha Kuasa gitu ya. Ya mungkin itu yang ada di pikiran saya ya dan itu belum terpikirkan ke sana gitu sampai sekarang. Saya juga apakah itu benar atau sudah itu takdir dari sang pencipta gitu. Nah itu yang diklarifikasi oleh saya itu ya, masalahnya api. Jadi intinya beda gitu. Jadi intinya itu antara api yang yang ada di yang biasa itu kan beda sama yang di Yaman gitu. Saya bingung juga kok bisa gitu kan, saya juga bingung karena apa, karena biasanya kan kalau api biasa ya kalau kita mau masak gitu kan, nggak langsung keluar api langsung, enggak. Jadi kita seperti ada
mencari dulu kayu bakar atau apa saja, kertas atau apa saja, terus kita pakai gas ya, gas kecil lalu dinyalain. Nah ini yang saya bingung kalau sudah ada api di Yaman itu. Nah mungkin itu sudah menjadi ya mungkin keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang mungkin saya juga belum punya keyakinan banget ya, atau Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu Caisa itu. Itu Itu Caisa. nah itu. Mana itu Cai? Hah? Rasa. Wah, keren. Eta santri baru. Udah mulai. Intinya tebane. Hah? Nah itu mungkin itu saya bersama rekan saya ini partner dalam konten ini. Mungkin kita akan membahas lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi untuk pengetahuan-pengetahuan yang belum terpecahkan, Nah, itu yang belum terpecahkan. Nanti kita akan mencoba memberi pemahaman karena ilmu itu manfaat ya. Karena kalau kita tidak mencoba ya mungkin kalau nggak mencoba mungkin kita nggak tahunya itu ilmu yang bermanfaat atau tidak ya, mungkin kita ambil hikmahnya saja gitu, ambil yang bermanfaatnya saja. Kalau yang tidak bermanfaat ya boleh jangan didengarkan atau gitu ya. bagaimana cara kita berbahagia dengan ilmu. Ya caranya yaitu kita harus berbahagia dengan ilmu, harus semangat mencari ilmu, jangan sampai kita malas-malesan atau karena ilmu itu tidak mudah bukan maksudnya ilmu itu ya bisa dibawa kemana-mana gitu maksudnya ya itu. Jadi kalau bahasa Sundanya itu berat mamawa ya gitu. Kalau bahasa Indonesia itu kalau ilmu itu tidak berat dibawa kemana-mana gitu kita intinya mau gitu ya. Dan kita harus menggali lagi ya ilmu yang guru kita rasakan ini. Ilmu itu tidak berat dibawa kemana-mana ya gitu. Nah, itu. Contoh kalau astronomi membahas apa? Nah kalau astronomi itu mungkin ya membahas yang di luar angkasa. Karena ilmu astronomi itu seperti membahas yang di luar angkasa, seperti ada rotasi bumi ya dan lain sebagainya ya itu. Dan ada juga planet juga ada ya. Nah, gitu. Dan planet paling jauh apa? Wah ini yang saya bingung, planet yang paling jauh itu mungkin ya nggak tahu ya, tapi belum Pluto ya mungkin ya Pluto ya. Nah itu yang paling jauh itu. Kira-kira dimulainya kehidupan di Pluto lebih dulu kita atau di sana? Mungkin kira-kira ini kita main logika. Ya kalau main logika, kalau menurut saya sepertinya lebih dulu yang menciptakan planet ya. Kalau di luar logika saya ya. Jelas tahu jadi jawaban anak. Kini mana Pluto jeung bumi. Sepertinya yang menciptakan Pluto dan bumi pasti ya mungkin yang mana pang jauh na Pluto. Sepertinya yang menciptakan itu bumi dulu ya, mungkin itu yang tahu dari saya mas gitu. Dan itu mungkin Allah menciptakan bumi dulu baru bisa juga ke planet Pluto, mungkin itu yang saya tahu ya, yang saya tahu itu dari main logika ya gitu. Iya, logika, nah gitu karena, nah di Pluto kan ada kehidupan ya tadi. Tentu mungkin di kehidupan itu pasti ada aturan-aturan tertentu. Ya, ada sistem. Ya. Ada sistem yang berlaku di sana. Kira-kiranya
bagaimana perbedaan antara atau perbedaan antara kehidupan, peraturan, sistem di bumi dan di sana, kira-kira bagaimana? Mungkin kehidupan kita ya di dunia sepertinya lebih dulu lebih dulu karena apa ya, kalau membahas ke sana juga mungkin kita harus kalau menurut saya gitu ya, kalau menurut saya itu mungkin kehidupan ini lebih indah ya, karena dan juga ada di kehidupan kita ini ada peraturannya dan Ya, itu menarik, juga, itu menarik ya, sekali, ya, menarik betul. sekali. Lebih indah Ya. di Pluto. Apakah bagaimana? Kalau di sini lebih indah, di Pluto itu bagaimana kira-kira Nah, suasananya? suasananya ya karena saya Seperti cuacanya atau oh iya, iklimnya ataupun ini saya juga belum ngerasain, belum memastikan karena beda sama di bumi gitu. Kalau di bumi ya belum ke sana. karena saya aslinya belum ke sana ya, belum ke planet Pluto gitu. Asli lah di bawah. Karena saya lahirnya di bumi bukan di planet Pluto gitu. Maka sumpahan abdi ge saya lahir di bumi aslina gitu. Karena saya juga nggak lahir di Pluto, sumpahnya saya mah aslinya ya di bumi. Kalau lahir mana, kalau masalah cuaca itu hujan seperti dingin seperti panas ya mungkin itu mah saya belum merasakan kalau di planet Pluto. Kalau di bumi mah alhamdulillah gitu merasakan karena saya ada di bumi sekarang mah. Nah, kalau diundang gimana ke Nah, sana? kalau diundang itu buat apa, itu yang bingung saya, itu diundangnya buat apa, buat Iya, mengamalkan ilmu dengan keluarga ke sana. ya, tapi saya juga kan pengen ya mengamalkan ilmu di planet Pluto. Karena di planet Pluto itu berapa banyak gitu yang ada di warganya atau penduduknya yang ada di planet Pluto. Karena saya juga bingung kalau saya ke sana sama keluarga terus naik kesananya, apa mungkin naik pesawat atau naik ini planet bukan tapi naik ini yang seperti kita dari bumi ke atas itu kan, roket ya, seperti roket ya gitu ya. Saya juga lupa lagi. Nah, dan itu saya mungkin kalau ke sana itu naik roket ya, karena kan jauh lagi gitu dari melewati Pluto, planet Kira-kira Pluto. di sana makannya sama enggak? Nah, Itu yang jadi permasalahan kan, yang menjadi dilema Anda. Ya. Anda kan dilema, Ya. maksudnya dilema itu kan gelisah, bingung. Ya, ya. Aina lamun ke sana itu kenapa bingung? Anda kenapa? Ya bingung karena Dibiayai, contoh digaji, ya digaji. digaji. Mau berapa gajinya? Kalau di planet itu harusnya itu harus besar ya, harus seperti harganya itu misalkan 4 juta atau 5 juta ya kalau 4 juta, 5 juta. ya berat Digaji. ya. Kalau digaji di sana, gaji Anda, uang Anda akan dipakai untuk apa? Kira-kira makannya sama enggak sama kita? Bingung kalau kita ke sana gaji 4 juta, 5 juta. Enggak ada warung, enggak ada. Bingung kan? Ya, Nah, betul. bagaimana Anda menjelaskan? Nah, ini pertanyaan yang sangat sangat masuk akal, dan saya kalau digaji seperti 4 juta 5 juta dan itu mau dibelikan ke makanan apa atau ke mana ya, kalau di sana ada warung ya kita belikan seperti makanan ya. Kalau makannya beda gitu, kalau di Pluto gak mungkin saya makan apa ya, saya nggak tahu. Kalau di bumi kan
kita makan berasnya, bukan kita harus makan nasi ya gitu. Makan nasi dan juga kalau di bumi kan bebasnya ada apa saja gitu ya, itu yang kalau kita mau kalau kita mau makan di bumi ya gitu. Oke ya, terima kasih yang sudah menonton, yang melihat saya ya di video kali ini ya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau karena saya asli orang di sini, orang bumi gitu. Nah asli ya saya mah asli nggak bercanda gitu ya, sumpah ya, swear ya benar. Dan saya juga mohon maaf bila ada kehilapan atau omongan saya nggak masuk akal gitu ya. Mohon maaf bila ada, karena wajar ya, manusia juga kan, karena kita juga manusia gitu. Banyak kesalahan, kehilapan. Dan untuk kata-kata saya terakhir ya, kata-kata terakhir buat saya dan juga buat penonton, kata-kata mutiara ini ya, kalian harus jadi orang yang bermanfaat, jangan jadilah orang yang tidak bermanfaat. Karena apa? Jadi manusia yang bermanfaat bisa dibutuhkan oleh semuanya yang ada di dunia. Dan kalau kita jadi manusia yang tidak bermanfaat, mungkin Anda akan teracukan atau jadi orang itu tidak memandang Anda sebagai orang yang hebat atau orang yang pintar. Jadi kalau Anda tidak bisa bermanfaat, maka tidak dihargai oleh orang lain. Nah itu kok kata-kata dari saya ya, kok kata-kata mutiara ya. Nah dan ditutup untuk kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan dan juga ada kehilapan, mungkin salah saya ya, mungkin itu kalau bang bermanfaat silahkan diambil, yang tidak bermanfaat jangan didengarkan. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu.